tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Hai Rek, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku Ana di podcast Kisah Horor. Cerita kali ini berjudul Dikala Cinta Ditolak, Santet Pun Bertindak. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Didi. Jadi, mama saya ini adalah 4 bersaudara, di mana mama saya lah yang paling tua. Mereka ini terdiri dari 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Untuk saat ini semua saudara mama saya yang perempuan udah pada berkeluarga, sementara yang laki-laki ini belum. Cerita ini menimpa ke adik mama saya yang paling kecil. Kebetulan kejadian ini terjadi jauh sebelum tante saya ini menjadi seorang istri seperti saat ini. Awalnya, tante saya ini dapat kenalan cowok di Facebook. Setelah ditelusuri oleh tante saya ini, ternyata cowok ini berasal dari salah satu kota yang berada di Pulau Sulawesi. Jadi setelah perkenalan panjang dan komunikasi secara terus-menerus, akhirnya mereka pun menjalani hubungan secara serius. Sang cowok selama ini mengaku sebagai seorang pengusaha di kota yang telah saya maksud tadi. Karena melihat ada gelagat serius dari sang cowok, akhirnya nenek saya, almarhum, waktu itu meminta pihak cowok untuk datang ke kota saya. Permintaan keluarga saya pun diterima oleh pihak cowok. Dan datanglah pria yang mengaku sebagai abang dari pihak cowok. Perawakannya biasa aja, gak mencerminkan seorang yang berasal dari keluarga berada. Maaf, bukan apa-apa, karena selama ini pihak cowok selalu memamerkan kekayaannya. Lama perbincangan, akhirnya pun mereka meminta keluarga cowok untuk datang untuk membicarakan hal yang lebih serius. Dan bener aja, mereka menerima tawaran itu. Dan datanglah si cowok dan keluarganya ini ke Medan. Setelah pertemuan itu, janji dari pihak cowok gak pernah terwujud ternyata. Mereka hilang bak ditelan bumi. Entah kemana perginya hingga akhirnya keluarga saya pun melupakan cowok yang dimaksud dan menyuruh tante saya untuk mencari pasangannya yang lain. Namun entah kenapa, semenjak lost kontak, tante saya itu jadi berubah. Berubah bukan berarti karena gagal move on, tapi lebih ke arah mistik gitu. Jadi sehari sebelum kejadian, adik saya di belakang sambil duduk gitu, terus katanya ngeliat bola api ngarah ke atap rumah saya. Tapi pas dilihat, bola api yang dia lihat itu gak ada. Dan setelah kejadian itu, tante saya jadi berubah. Pertama-tama mendadak tante saya ini jadi diem banget, kayak orang lagi kesambet gitu. Diajak ngomong, diem aja. Disuruh makan, diem aja. Setelah itu entah kenapa, kepala tante saya itu jadi tengleng miring gitu, gak bisa balik lagi. Semingguan tuh kepalanya gitu sampai gak bisa kerja. Setelah itu, tante saya sering kerasukan yang masuk itu kayak nenek-nenek gitu. Suaranya berubah jadi serak dan berat. Lagian bahasa yang diucapkan juga gak ada yang kami mengerti. Karena memang bukan bahasa daerah yang kami pahami. Setelah itu lampu di rumah kami sering mati sendiri. Tidak diketahui kenapa. Karena saat dicek semua baik-baik saja. Hal ini terus terjadi selama berbulan-bulan dan aku rasa ada sekitar 3 bulan. Kerasukan hingga muntahin darah udah sering banget. Hampir setiap hari, hingga menjadi hal yang biasa.
Sedikit terganggu, maka dipanggillah teman bapakku yang pernah nerawang rumah saya di Palembang. Dan benar aja, rupanya tante saya ini disantet. Semua gejala seperti bola api hingga hal-hal yang mengganggu lainnya memang mengarah ke santet. Namun keluarga saya itu nggak mau ngambil kesimpulan ke sana. Teman bapak saya pun menceritakan semuanya. Menurutnya, Wah, Pak, ini disantet mbaknya. Mbaknya ada masalah sama orang lain? Kok kayaknya sakit hati banget ini orang yang ngirim? Orang jauh ya mbak? Ilmunya sih bukan orang Sumatera atau Jawa mbak. Ini dia santetnya sama gurunya. Foto mbak dicetak lalu dibacain mantra sama gurunya. Dan foto mbak itu dilariin ke sungai mbak. Tenang mbak, mbak bisa ceritain sama saya lah. tutur teman bapak saya. Lalu tante saya tuh ngejawab, "Iya pak, saya kemarin habis mutusin pacar saya yang di Sulawesi." Tante saya pun ngakui. Semua anggota keluarga pun terperanjat mendengarnya karena selama ini tante saya ini jarang banget cerita soal ginian. Nah, masalahnya ini mungkin mbak. Kayaknya dia dendam mbak, sakit hati juga. Makanya mbak dikirimin yang enggak-enggak sama dia. Ini saya buang dulu ya. Habis itu, setiap azan maghrib, mbak minum air putih segelas sambil baca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Terus baru diminum ya mbak airnya. Mbaknya juga banyak-banyak sholat, biar kuat imannya. Teman bapak saya pun menasehati. Kemudian masuklah proses pembuangan santet yang dikirimkan ke tante saya. Sebelumnya teman bapak saya ini minta telur ayam 1 sama ibu saya. Pas udah dikasih terus dibaca-bacain. Hanya beliau lah yang tahu baca-bacaannya itu apa. Setelah itu telur pun digosok-gosok di leher dan di punggung tante saya. Pas digosok-gosok itu, tante saya kepanasan. Terus keringet dingin pun bercucuran kayak orang mandi. Setelah 10 menit digosok-gosok, telurnya dipecahin dan dikeluarin isinya. Sontak kami pun kaget. Isi telur itu berubah menjadi segumpal rambut, paku karat 3 buah, peniti yang karatan 3 buah, dan garam. Kepala tante saya yang tengkleng pun kembali seperti semula dan keadaan pun kembali seperti semula hingga detik ini.